فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullahu jami'an wa ra'akum wa hafizakumullah. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah hadis yang ke-16 mengenai larangan kita marah tanpa sebab dan dorongan serta anjuran agar kita bisa menahan amarah kita dalam artian tidak melampiaskan amarah tersebut pada perkara-perkara yang di luar batasan syariat. Sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-17 dan kemarin sudah kita bacakan hadisnya sebagaimana rutinitas kita bersama. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, disetorkan terlebih dahulu. Tafadhal. Ayo na'am ahsan. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Ayo tafadhal. Naam, tafadhal. Belum apa? Yang kemarin? Tafadhal yang kemarin. Anna rajulan qala Raul Khalid. Nah, yang ini insyaallah besok ya. Ayo. Tafadhal antum. Fa'asnu dzibha. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Fa idza qataltum Naam, tafadhal. Tafadhal.
Naam, ahsan, tafadhal. Naam. Barakallahu fiikum. Antum menghafal juga antum? Antum? Belum. Kalau belum, mulai besok antum tak tugaskan menghafal hadis yang pertama ya. Yang innamal a'malu binniyat itu. Nanti antum hafal hadis pertama. Kalau udah hafal, setorkan sama salah satu ikhwah, saudara-saudara kita yang sudah menghafalnya. Nanti besok setorkan hadis pertama ya. Nah, nanti insyaallah hadis pertama innamal a'malu binniyat ila akhir hadis. Tafadhal. Ayo. Wal yuhidda Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Hadis pertama. Ayo. Umar Khattab, bukan Umar Khattab. La ba'sa, la. Tafadhal. Ayo, ayo. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli amrin Likulli imri'in. wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Ahsan, barakallahu fikum. Tafadhal. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. عن أبي عباس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الإحسان على كل شيء فإذا قتلت فأحسنوا القتلة وإذا ذبحت فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Na'am barakallahu fikum. Ahsantum wa barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, perhatikan syarahnya di situ. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kebaikan. Kata barsi maknanya adalah apa? Adalah faradha au aujaba. Nah, karena terkadang kataba menulis, kataba yaktubu, terkadang maknanya adalah faradha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba di sini artinya adalah furidha. Paham ya? Jadi kadang kataba artinya faradha, mewajibkan. Artinya di sini kita lihat qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kebaikan-kebaikan. Kataba yakni aujaba. Ingat-ingat ya, jangan diartikan sesungguhnya Allah taala telah mencatat atau menulis, itu kurang tepat. Aujaba mewajibkan. Wallahu taala aujabal ihsana ala kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kebaikan-kebaikan atas semua perkara, segala sesuatu. Wa minhu hadhil masail. Di antaranya adalah permasalahan-permasalahan ini. Apa itu? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, perbaguslah cara membunuhnya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau membunuh, diperbagus cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelihnya.
Tidak dengan cara yang sudah kami sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, mungkin diterlantarkan hewannya. Terkadang sebagian ikhwah, na'am barakallahu fikum, atau sebagian saudara-saudara kita ketika mau menyembelih kambing ketika Idul Adha atau Idul Kurban barakallahu fikum, mereka kambingnya sudah dirobohkan, kemudian sudah kakinya sudah intinya sudah na'am barakallahu fikum dinaikkan gitu, tapi enggak segera sembelih-sembelih. Itu termasuk keliru. Karena menyiksa, paham ya? Karena posisinya kambing sudah dirobohkan masih diamkan ini. Kadang tercekik lehernya juga. Kasihan. Tapi pisaunya siapkan terlebih dahulu. Sudah siap. Bismillah. Begitu roboh langsung, paham ya? Bismillah. Dialirkan darahnya segera. Jangan diengek-engek itu ya, istilahnya dirobohkan kemudian masih dipegang lama gini, kasihan. Paham ya? Nah, itu nanti termasuk dalam jenis apa? Ta'dzib, mengadab. Itu enggak boleh. Kita lihat berikutnya. Wal ihsanu yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbih wa bainal 'abdi wa bainan nas wa bainal 'abdi wa bainal bahaim. 3. Jadi berbuat baik itu enggak hanya satu saja. Jadi wal ihsan dan perbuatan kebaikan itu terjadi antara hamba dengan Allah taala, antara hamba dan antara Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menyembahnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya. Paham? Itu termasuk bentuknya baiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya, tidak berbuat apa? Kesyirikan. Mengesahkan, menunggalkan dalam peribadatan. Yang kedua, wa bainal 'abdi wa bainan nas, antara seorang hamba dan antara manusia yang lainnya, berbuat baik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, menolong saudaranya, membantu saudaranya, menasihati saudaranya, meluruskan saudaranya. Itu yang kedua. Yang pertama, berbuat baik antara apa? Perbuatan baik antara hamba dengan Allah taala. Yang kedua, antara hamba dengan hamba yang lainnya. Apa maksudnya ya? Antara manusia. Yang ketiga, wa bainal 'abdi wa bainal bahaim. Bahkan yang ketiga ini pun juga harus kita jalankan, yaitu kebaikan antara manusia atau hamba dengan bahaim, binatang-binatang ternak atau binatang-binatang yang lainnya, hewan-hewan. Enggak boleh kita ya istilahnya apa? Karena kita manusia kemudian hewan kita hinakan, kemudian kita siksa, enggak boleh. Apalagi apa? Nah, barakallahu fikum, hewan-hewan yang kecil, yang ada di pasir-pasir sana itu atau yang semisalnya undur-undur. Tahu undur-undur antum? Nah, jangan diambilin, biarkan dia hidup di situ. Paham ya? Biarkan. Antum ambil kemudian antum masukkan ke botol, nyiksa. Paham ya? Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Paham ya? Itu jangan ya. Jadi berbuat baik itu seorang hamba dengan hewan pun harus berbuat baik. Iya kan? Naam. Hewan sekecil apapun jangan disiksa. Nah, bahkan kita pun dilarang dalam sebuah hadis yang sahih, 3 hewan yang dilarang untuk membunuhnya. Ya, barakallahu fikum, yaitu apa? Burung hudhud. Kemudian apa? Lebah atau tawon itu, kemudian semut. Nah, itu hukum asalnya dilarang untuk membunuh. Apalagi sampai antum menghancurkan istananya, istana semut, antum bakar semuanya, padahal yang salah cuma satu. Antum digigit semut satu itu, mana yang lubangnya? Dicari semuanya. Paham ya? Itu enggak boleh hukum asalnya. Kecuali kalau mengganggu. Ini nanti apa? Nah, barakallahu fikum, dalam bab daf'ul adza. Menghilangkan rintangan, gangguan boleh. Tapi kalau enggak ganggu jangan. Kalau yang gigit antum satu semut, ya satu semut itu yang dihalau. Paham ya? Satu semut itu yang dihilangkan. Nah, barakallahu fikum, gangguannya. Jangan semua lubang dicari kemudian dimasukkan gas atau dimasukkan apa, dibunuh. Jangan. Karena mereka itu secara tidak langsung kaum mereka. Coba bayangkan semut, ta'awunnya sangat luar biasa, ya enggak? Satu tulang saja, satu makanan itu enggak mungkin semut bawa sendiri. Paham ya? Pasti mereka mengambil dan memanggil rombongannya. Dibawa secara bersamaan, bareng-bareng. Itu nanti yang makan bagaimana? Ya sama-sama. Enggak dimakan sendiri. Itu termasuk apa? Keistimewaan binatang semut. Ta'awunnya sangat kuat sekali. Ya enggak, Abu Amar? Semut, antum saksikan, perhatikan baik-baik bagaimana. Makanan sekecil apapun mereka bawa bareng-bareng. Kalau ringan ya bawa sendiri, tapi kalau berat dibawa bareng-bareng. Setelah itu nanti baru dimakan bareng-bareng. Naam. Jadi jangan sampai kita menyakiti hewan, naam, yang tidak mengganggu. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Apalagi mengadu domba. Ya mengadu domba juga enggak boleh. Cuma maksudnya mengadu apa orang-orang itu? Ayam jago. Paham ya? Mengadu ayam jago, ayam jantan itu haram. Karena kenapa haram? Mencaci maki aja diharamkan, mencaci makinya. Apalagi mengadunya. Saksikan bagaimana orang-orang sekarang
Nah, banyak perjudian ya kan dengan apa? Dengan ayam jago tadi itu, diadu, mana yang menang. Antum tahu jalu enggak? Yang bawahnya itu ada yang dikasih ini, kasih itu, biar nanti kalau tarung menang, itu semuanya kezaliman. Coba bayangkan hewan enggak punya akal, tapi ini si fulan ini yang berakal kok malah memainkan hewan tadi. Paham ya? Allah musta'an. Rasulullah mengatakan, "La tasubuddik fa innahu yuqidu lis-shalah." Jangan kalian mencaci maki ayam jago. Karena sesungguhnya ayam jago membangunkan kalian untuk apa? Salat. Ayam jantan yang normal itu, nah barakallahu fikum, berkokoknya kapan? Nah, sebelum subuh, ketika fajar. Terkadang adzan pertama, adzan kedua, itu yang normal. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya membangunkan orang untuk salat. Dicaci maki haram, apalagi mengadunya. Allah musta'an. Sekarang banyak sekali ya itu ya, orang-orang kampung atau orang intinya orang-orang awam yang jauh daripada ilmu di masyarakat banyak sekarang yang menggunakan ayam jago sebagai sarana perjudian. Allah musta'an. Hindari. Nah, jadi al-ihsan berbuat kebaikan pada 3 perkara. Seorang hamba berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang hamba berbuat baik kepada hamba yang lainnya. Yang ketiga, seorang hamba berbuat baik kepada hewan. Paham? Nah, hewan apa saja, jangan disakiti, kalau enggak mengganggu jangan. Nah, barakallahu fikum. Sekarang banyak hewan-hewan yang aneh bentuknya berkeliaran, seperti kuwawung, paham ya, atau brem, atau macam-macam hewan-hewan yang aneh-aneh mungkin antum enggak tahu namanya, itu biarin aja. Kalau misalkan enggak ganggu, jangan dibunuh. Paham ya? Bila perlu dikeluarkan, keluarkan, enggak masalah. Tapi jangan sengaja dibunuh kemudian disiksa, jangan. Enggak bagus. Dan juga dilarang oleh syariat. Allah musta'an. Jadi ada 3 tadi ya. Coba diulangi 3 tadi. Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara hamba dengan hamba. Nah, antara hamba dengan hewan. Perlu diperhatikan baik-baik. Berikutnya, ammal ihsanu bainal 'abdi wa bainar rabbih fa huwa a'la maratibid din. Adapun berbuat baik antara hamba dengan Rabbnya, maka itu merupakan tingkatan-tingkatan agama yang paling tinggi. Wa dzalika bi an ya'budu rabbahu ka'annahu yushahiduhu. Yang demikian itu terjadi dengan cara seorang hamba menyembah Rabbnya seakan-akan dia melihatnya. Wala yusyrika bihi syai'a, dan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa yakhafahu wa yarjuhu, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan pahala dan surganya. Ini yang tepat. Orang beribadah itu bukan apa? Bukan seperti sebagian orang sufiah. Paham ya? Ya Rabb, wahai Rabb kami, aku beribadah kepadamu bukan karena mengharapkan surgamu dan bukan karena takut dengan nerakamu. Bayangkan itu, keliru enggak itu? Keliru. Orang beribadah kepada Allah taala karena mengharapkan apa? Surganya dan takut terhadap apa? Azabnya. Ini malah ada datang mengatakan, ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena mengharapkan surgamu dan bukan karena takut terhadap nerakamu. Keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang lebih ekstrim. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah karena takut terhadap nerakamu, masukkanlah sekalian ke dalam neraka. Dan kalau seandainya aku beribadah karena mengharapkan surgamu, janganlah aku dimasukkan. Karena menurut mereka ini kurang ikhlas katanya. Ikhlas menurut mereka itu mengharapkan Allah gitu. Mengharapkan wajah Allah langsung gitu ya. Menurut mereka itu keliru. Bahkan kita beribadah benar, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan Allah taala, tapi bagaimana? Tetap mengharapkan surganya dan juga apa? Dan juga takut terhadap nerakanya. Bagaimana? Seperti itu memang. Nah, oleh karena itu di dalam beribadah harus terpenuhi 3 perkara. Al-khauf war-raja. Al-khauf war-raja wal mahabbah. 3 perkara ini. Harus takut, harus berharap, dan cinta. Paham ya? Antum beribadah kepada Allah taala itu karena cinta atau tidak? Karena cinta. Takut enggak? Takut dengan apanya? Dengan neraka atau adabnya? Mengharapkan atau enggak? Mengharapkan apa? Surganya. Ingat-ingat 3 perkara ini. Jadi al-ibadah la takunu nam sahihatan illa bi salatati umur. Ibadah tidak dikatakan sahih atau benar kecuali apa? Apabila 3 perkara ini ada. Nah, ikhlas jelas, mutaba'ah jelas. 3 perkara ini di dalam peribadatan harus ada. Apa itu? Mahabbah, rasa cinta. Kemudian apa? Al-khauf, rasa takut. Kemudian ar-raja, berharap. Nah, jangan seperti orang apa? Sufiah tadi ya, disebutkan dalam barakallahu fikum syarah-syarah yang lainnya bahwasanya sebagian orang sufiah seperti itu. Ya Allah,
aku menyembah kepadamu bukan karena cinta kepadamu dan bukan karena mengharapkan surgamu, bukan pula karena takut terhadap nerakamu. Lah terus karena apa? Allah musta'an. Hati-hati. Kita lihat. Waqad sabaqa fi hadits Jibril annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil ihsan, dan sungguh telah lewat di dalam hadits Jibril bahwasannya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, tentang apa itu ihsan. Faqala lahu al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan makna ihsan ini. Kemudian ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya Rasulullah menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah, namun jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yara, pastikan Allah Taala melihatmu. Paham ya? Itu namanya ihsan. Beribadah kepada Allah Taala seakan-akan kita melihatnya. Tapi kalau kita tidak mampu, pastikan Allah Taala melihat kita. Ini termasuk dalil apa kemarin? Termasuk dalil apa yang kemarin? Muraqabah, merasa diawasi. Yang ngawasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Full 24 jam tanpa bantuan CCTV. Paham ya? Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita semuanya, dimanapun kita berada. Mau di ma'had, di luar sana, semuanya lingkungan, bahkan semua alam semesta diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahum ya? Al-muraqabah. Dalil mengenai apa? Al-muraqabah. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Jangan sampai terlupakan. Jibril alaihissalam, berapa sayapnya? Nanti kalau belum tahu enggak masalah, biar dibantu yang lainnya tercatat. Sayapnya berapa jumlahnya? Berapa sayapnya Abu Muhammad? Berapa? 500? 600 ini. Jibril alaihissalam memiliki apa? 600 sayap. Semua malaikat punya sayap enggak? Punya, hanya saja ada yang 22, 33 atau 44. Dalilnya, Rahman. Naam, ahsan. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Nah, zat yang telah menjadikan di awal surat Fatir, zat yang menjadikan apa? Para malaikat sebagai utusan-utusan Allah Taala memiliki sayap 22, 33, 44. Hanya saja Jibril alaihissalam dinaskan dengan nas yang khusus bahwasanya beliau alaihissalam memiliki berapa sayap tadi? 600 sayap. 600 sayap, barakallahu fikum. Nah, syahidnya di sini adalah mengenai ihsan. Nah, jadi al-ihsan, berbuat kebaikan, sumber keberuntungan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalasi kecuali dengan kebaikan juga. Nah, jadi kalau antum berbuat baik, akan dibalasi dengan kebaikan juga. Paham ya? Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat akan dibalasi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi, jangan sampai antum merasa, wah, anak cuma sedikit yang anak sedekahkan, yang anak infakkan cuma 500 rupiah. Ikhlas enggak? Ikhlas. Nah itu. Ikhlas itulah yang bikin apa? Besar amalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi si fulan itu kan nyumbangnya 1 M. Nah, tapi ikhlas enggak? Kalau dia sih karena biar dipuji. Nah, ini. Biar dipuji ini yang membatalkan 1 M menjadi apa? Sedikit nilainya di hadapan Allah taala, bahkan enggak diterima kalau riya, ya kan? Nah, karena riya adalah syirik apa? Syirik asghar, syirik kecil, menghancurkan amalan yang terkena riya tersebut. Upayakan kalau kita memberi sebuah hadiah, berinfak, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena agar dibalas, bukan karena agar diberi kembali atau dibalikkan atau dibalas dengan yang semisalnya. Jangan. Itu semua niat yang tidak tulus. Naam, wala tamnun tastaksir. Jangan kamu berharap setelah memberikan suatu pemberian berharap agar dibalas dengan lebih banyak atau yang semisalnya. Jangan. Ngasih yang ngasih, bismillah. Jangan apa? Jangan suatu ketika kemudian dulu si fulan sering tak kasih, sekarang enggak pernah ngasih anak, enggak balas. Itu enggak ikhlas namanya. Orang kalau ngasih udah, karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali itu ya. Jangan seperti saudara-saudara kita atau saudari-saudari kita di kampung-kampung atau di masyarakat, terkadang ada namanya apa? Sumbangan. Ada akikahan, ada walimahan, ada pengantenan misalkan, ada namanya sumbangan. Saling sumbang menyumbang. Ada buku khusus catatan. Si fulan 100.000, fulanah 200.000. Ini untuk apa catatan seperti ini? Paham ya? Biasanya apa? Untuk imbal balik.
Paham ya? Kalau ikhlas lillah enggak perlu dicatat. Paham ya? Karena dia ngasih karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang tetangga kita ada acara-acara pernikahan, kita dikasih apa? Nasi. Ada suwil dagingnya. Paham ya? Tujuannya apa? Kalau bahasa Jawanya munjung. Dikasih biar nanti kita nyumbang ke dia. Ngasihnya ikhlas enggak? Kalau kita Ahlus Sunnah, jazakumullah khairan. Bapak sudah ngasih, jazakumullah khairan. Merengut nanti mereka. Kalau kita enggak ngasih sumbangan, itu niatnya perlu diluruskan. Benar enggak Pak Amar? Benar. Nah, itu kita luruskan niatnya. Kalau ngasih lillah. Nyumbang enggak nyumbang, urusan lain lagi. Ngasihnya lillah enggak? Karena Allah atau enggak? Gitu loh. Paham ya? Itu perlu kita luruskan barakallahu fikum. Na'am. Karena kalau niatnya ngasih biar dikasih kembali itu keliru. Nah, tapi ngasih karena Allah taala. Perkara dia balas atau enggak balas, yang balas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali barakallahu fikum. Na'am. Kata beliau di sini, "Hada ihsanun bainal 'abdi wa baina rabbih." Inilah bentuk kebaikan antara hamba dan antara Rabb-nya. Wa ma'nahu itqanul ibadah. Perhatikan baik-baik. Maknanya adalah memutkinkan, memantapkan peribadatan. Yuqal, dikatakan dengan sebuah ungkapan, ahsana syai'i idza atqanahu. Si fulan telah memperbagus sesuatu apabila dia memutkinkan, memantapkan. Contohnya para tukang, itu kalau membangun sesuatu sudah mutkin, sudah bisa dikatakan kuat, mantap gitu, itu bangunannya bagus bikinannya. Yang lansip, yang lurus. Tapi kalau misalkan baru pemula, belum terlalu mutkin atau belum terlalu pandai, terkadang seharusnya lurus bengkok. Seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya yang namanya ihsan itu maknanya itqan, memantapkan, menguatkan peribadatan tersebut. Yuqal ahsana syai'i idza atqanahu. Ahsana san'ah idza atqanaha. Perbuatan atau barakallahu fikum rancangan atau bikinannya bagus. Maksudnya apa? Apabila dia mutqin dan mantap. Sekarang kalau antum bikin sesuatu itu bagus kalau antum membikinnya apa? Mutqin. Tahu semuanya. Paham ya? Sehingga bikinan itu bagus. Tapi kalau antum membikin sesuatu masih ada yang lupa, ada yang ingat atau yang semisalnya, kira-kira sesuatu yang dibikin bagaimana? Enggak sempurna. Mahum maksudnya ya, itu secara bahasa maknanya itqan itu. Naam. Fa anta tutqinul ibadah fima bainaka wa bainallah azza wa jalla. Maka engkau hendaknya memantapkan peribadatan, menguatkan peribadatan antara dirimu dan antara Allah Subhanahu wa taala bil ikhlasi lillah subhanahu wal mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti syarat diterimanya suatu ibadah ada dua syarat. Apa? Ikhlas dan niat itu ikhlas tadi, niatnya ikhlas. Ikhlas dan mutaba'ah. Ingat-ingat ya, dua syarat diterimanya amal. Ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah karena apa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini semuanya upayakan tercatat ya. Naam, yang belum mencatat tercatat, yang belum hafal dihafal. Bahwasanya syarat diterimanya suatu ibadah dua tadi. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ammal ihsanu fima bainal 'abdi wa bainan nas. Adapun berbuat baik antara hamba dan antara manusia, fayakunu bimukafatihi muhsinahum, yaitu dengan cara membalasi kebaikan pula kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalasi kecuali dengan kebaikan yang serupa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi antum akan dibalasi sesuai dengan jenis apa? Amalannya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terkadang orang main bola, Masya Allah, kuat sekali mainnya, nendang batu dia. Paham ya? Nendang batu, sobek kakinya. Al-jaza' min jinsil amal. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya terkadang balasan sesuai dengan jenis amalan tadi itu. Mungkin enggak hati-hati atau mungkin karena barakallahu fikum, tidak pandang bulu, semua yang ada di depan ditendang semuanya misalkan. Itu contoh saja. Contoh saja yang namanya al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Barakallahu fikum. Kalau amalannya baik, insyaallah balasannya juga baik. Seperti itu. Oleh karena itu ini perlu diingat baik-baik. Bagi karangan para thalabatul ilm, para pencari ilmu dan juga semua manusia. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, jangan diam saja. Ucapkanlah jazakallahu khairan.
Datang dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fis sana." Artinya apa? Barang siapa yang diberikan suatu kebaikan, nah orang itu dikasih kebaikan, kemudian dia mengucapkan kepada pelakunya yang memberikan kebaikan tadi, jazakallahu khairan, sungguh dia telah apa? Mencurahkan rasa syukurnya dengan sepenuhnya. Paham ya? Faqad ablagha fis sana. Rasa syukurnya, rasa sanjungannya sungguh telah mencapai puncaknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sudah memberikan balasan yang sempurna. Jazakallahu khairan. Paham ya? Jangan diam aja, dikasih makanan, kasih minuman diam aja. Jangan. Ucapkan jazakallahu khairan. Allah barik fikum, juzitum khaira. Tapi yang tepat dengan dalilnya tadi jazakallahu khairan. Kalau satu orang, kalau banyak orang ya enggak masalah, cuma dompet diubah saja. Jazakumullahu khairan. Paham ya? Kalau perempuan ya jazakillahu khairan. Seperti itu. Itu termasuk dalil yang syar'i yang perlu kita tanamkan di benak-benak kita. Nah, daripada syukran, terima kasih, pakai yang syar'i. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalasi engkau dengan kebaikan. Jawabnya bagaimana? Jawabnya boleh dengan jawaban yang sama. Wa anta fajazakallahu khairan, atau wa anta jazakallahu khairan, atau wa iyyak, wa iyyakum. Boleh juga. Karena arti sama. Artinya wa iyyak, wa iyyakum sama-sama. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan juga. Mohon insyaallah ya. Nah, dibiasakan seperti itu. Ada. Nah, kalau di dalam dunia perdagangan, kadang-kadang kita mempunyai konsumen seorang wanita. apa? Itu kalau terjadi SMS-an itu, apakah boleh setelah terjadi transaksi terus membayar, kita mengucapkan jazakallahu, apa cukup sudah biar daripada berlaku? Kalau seandainya tidak, nah barakallahu fikum, di balik itu semuanya misalnya bisa dikatakan tidak khawatir timbul fitnah, secara globalnya ucapan itu umum dalilnya itu. Enggak ada istilahnya ini khusus laki-laki atau perempuan, umum aslinya. Cuman kalau kita khawatir terjadi fitnah, ya cukup kita ucapkan nah barakallahu fikum ya dengan doa tadi bagus juga. Intinya jangan sampai timbul fitnah aja. Tapi kalau misalkan khawatir timbul fitnah, cukup apa transaksi yang terjadi sudah selesai. Nah, maksudnya misalkan sekedar transaksi jual beli, biasanya enggak masalah, wajar. Jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan, jazakillahu khairan. Kalau seandainya kita misalkan punya istri, mungkin istri kita yang nulis. Paham ya? Itu solusi yang terbaik. Berarti kan enggak ada salahnya kalau istri kita nulis jazakillahu khairan, kembali ke perempuan tersebut. Paham ya? Jadi kita kompromi, kerjasama dengan istri. Dagang jual beli, dia ada ikut andil, enggak masalah. Karena misalkan konsumennya perempuan. Kemudian misalkan harus kita ucapkan jazakillahu khairan, antum yang nulis. Istri nulis jazakillahu khairan. Sudah selesai urusan. Enggak ada fitnah lagi karena perempuan sama perempuan. Caranya gitu kalau seandainya harus ditulis. Mafhum insyaallah ya? Nah. Yang jelas hadisnya sahih. Hadisnya sahih, ingat-ingat ya tadi ya, hadisnya siapa tadi? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rawahu siapa? Tirmidzi. Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang seseorang diberikan suatu kebaikan kemudian dia mengucapkan pada orang yang memberikan kebaikan tadi, jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalasi engkau dengan kebaikan, sungguh dia telah membalasi atau telah membalas na barakallahu fikum dengan pujian yang sempurna atau dengan balasan yang sempurna. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Nah, mafhum insyaallah? Paham? Ayo na barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa tajawuzihi an musiihim, dan juga bentuk kita berbuat baik kepada manusia, di samping kita membalasi kebaikan mereka, kita juga mengampuni perbuatan jelek mereka. Bila perlu kita tidak apa? Tidak membalasnya. Didoakan, aslahakallah. Atau contohnya lain, Allah yahdikumullah. Enggak masalah. Paham ya? Nah, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balasin kebaikan. Kalau ada orang berbuat jelek dengan kita, kalau kita termasuk yang mampu untuk menahannya, balas dengan kebaikan. Biasanya orang ini akan apa? Berpikir, wah ana sudah jelek-jelekkan dia, tapi dia masya Allah senyum-senyum saja dia. Paham ya? Dia malah balas dengan kebaikan. Nah ini rahasia di balik ini, nanti biar orang tersebut sadar dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Perhatikan baik-baik, kita lihat di sini. Kata beliau,
Naam wa tasadduqihi ala muhtajihim, dan juga termasuk bentuk baiknya seseorang kepada orang lain, perhatikan baik-baik ya, bersedekah kepada orang-orang yang butuh. Orang butuh perlu kita sedekah, kita berikan. Nah, seperti itu. Ingat-ingat ya, jangan sedekah ketika diminta. Kalau enggak diminta enggak mau sedekah. Jangan memberi ketika orang diminta. Kalau enggak diminta enggak memberi, itu keliru. Itu biasanya mengurangi rasa ikhlas. Ikhlas yang paling bisa dikatakan lebih murni dan tulus itu kalau apa? Inisiatif. Munculnya karena inisiatif, kesadaran per individu. Paham itu ya? Tiba-tiba langsung bersedekah, infak misalkan. Enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang minta, la proposal wala yayasan wala yang semisalnya. Ya kan Abu Amr? Naam. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini kata beliau, fayuhsinu ilaihim bil qaul wa bil fi'l. Maka berbuat baik kepada manusia dengan ucapan dan dengan perbuatan. Dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang barakallahu fikum enak didengar, tidak menyakiti hati orang lain. Dengan perbuatan yang jujur, perbuatan yang baik, yang tidak menyakiti barakallahu fikum perasaan orang lain. Itu penting sekali. Barakallahu fikum. Wa yata'amalu ma'ahum at-ta'amul al-hasan, dan bermuamalah, kerjasama bersama mereka dengan muamalah yang baik, yang jujur. Jual beli jujur, tidak menipu, tidak ada riba. Paham ya? Barakallahu fikum. Seperti itu. Intinya kalau orang jual beli itu jujur, diberkahi. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hadis siapa? Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu boleh saling pilih memilih selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila dua-duanya jujur, pembeli jujur, penjualnya juga jujur, maka apa? Saling jujur dan saling terang-terangan, diberkahi transaksi jual beli keduanya. Bayangkan. Orang jual beli itu bukan dinilai dari untungnya banyak ya. Tapi jujurnya tadi loh, jujur terang-terangan. Ini jubahnya baru enggak? Ini jubahnya masih baru dari Saudi ini, padahal bekas. Hati-hati itu. Kita katakan apa? Ini jubahnya bekas tapi masih bagus. Itu bagus. Karena dia enggak bohong. Jubahnya bekas tapi masih bagus, bukan baru, ini semuanya baru dari Saudi. Padahal apa? Bekas. Jujur. Kalau jujur itu insya Allah diberkahi. Barakallahu fikum. Jadi daripada antum ngomong baru, ngomong apa tadi? Ini jubahnya bekas tapi masih bagus. Paham ya? Musta'mal nadhif, bekas tapi masih bersih, masih bagus. Seperti itu. Itu contoh saja ya, barakallahu fikum. Kalau jual beli itu jujur, saling terang-terangan, insyaallah biidznillah diberkahi. Tapi kalau jual beli sudah main petak umpet. Tahu petak umpet antum ya? Sudah main petak umpet, tidak saling jujur. Pembelinya bawa uang, wadah ini ambil semuanya. Ini berapa Pak harganya? 50.000. Dah nih 100 ambil semua, palsu uangnya. Paham ya? Uangnya palsu. Jujur enggak berarti? Enggak jujur, ini sudah enggak diberkahi, ribut nanti. Apa maksudnya ya? Penjualnya juga harus jujur. Ini madunya asli enggak ini? Ini madunya asli nih, ori. Paham ya? Dicek ternyata apa? Madunya misalkan ada campuran macam-macam katanya. Intinya enggak asli, enggak ori misalkan. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Itu contohnya ya, contoh saja. Barakallahu fikum. Intinya apa? Kalau orang jual beli itu jujur, barakallahu fikum, kemudian terang-terangan, itu diberkahi jual belinya. Paham ya? Tapi apa sebaliknya? Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau seandainya dia saling menyembunyikan petak umpet tadi itu dan enggak jujur, dusta, dihapus barakah transaksi keduanya. Hati-hati. Lempengnya ori enggak ini lempengnya nih, kerupuknya ini. Ori ini terbuat dari beras katanya. Ternyata bukan beras yang dia bikin. Sudah nasi bekas misalkan. Bohong dia. Paham ya? Ini contoh aja ya, contoh. Barakallahu fikum. Yang jelas kalau jual beli itu jujur, itu diberkahi insyaallah taala. Untung itu enggak jadi masalah. Mau nyari untung banyak pun enggak masalah. Jujur intinya. Paham ya? Enggak masalah barakallahu fikum. Enggak ada larangan. Jangan nyari untung sebanyak-banyaknya, enggak ada. Paham ya? Cuman yang ada itu apa? Kalau jual beli itu upayakan saling musamaha, memaafkan, dan juga intinya barakallahu fikum hafizakumullah tidak mendolimi. Tidak mendolimi, kemudian juga jujur serta terang-terangan tadi itu. Ikhwan fi din azdani wasakumullah, kata beliau di sini, wa yutqinul muamalata ma'ahum kama amara Allah wa rasuluh, dan juga memantapkan barakallahu fikum berbuat baik muamalah bersama mereka sebagaimana Allah taala perintahkan, Rasulnya perintahkan. Tadi itu hadisnya Hakim bin Hizam.
Nah, riwayat Bukhari Muslim tadi ya, itu patokan atau barometer dalam transaksi jual beli. Jujur, terang-terangan. Mahfum salah ya. Nah, ini jubahnya bagaimana nih? Ori enggak? Ori. Mereknya apa? Haramain. Paham ya? Dicek ternyata apa? Palsu. Jangan, harus jujur, terang-terangan. Karena apa? Karena barokah itu dibalik kejujuran tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azani wa sakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau, wa kadzalikal ihsanu bainal insan wa bainal bahaim. Seperti itu pula berbuat baik antara manusia dan antara hewan. Sama hewan saja kita diperintahkan berbuat baik, bayangkan. Hewan enggak punya apa? Enggak punya akal, tapi punya apa? Otak. Paham ya? Hewan punya otak tapi enggak punya akal. Nah, kita sebagai manusia yang punya dua-duanya, punya otak dan punya akal, harus paham masalah ini. Paham ya? Ada kucing ngeyang-ngeyong di depan kita tendang, jangan. Cek dulu. Paham ya? Dikasih minum, kasih minum. Tidak perlu kita misalkan khawatir kita misalkan dia kucingnya ada penyakit dan semisalnya, paling minim jangan ganggu. Jangan kita sia-siakan. Karena apa? Karena sudah kita lewati hadisnya kan, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dengan secara makna ya, seorang wanita masuk ke dalam api neraka sebabnya karena kucing. Fi hirratin, disebabkan karena apa? Kucing. Fi di situ fi apa kemarin? Sababiyah. Disebabkan karena kucing. Lah kok bisa? Kucing kok malah menyebabkan masuk neraka, bagaimana? Karena perempuan tersebut apa? Tidak membiarkan kucingnya mencari makanan, serangga-serangga yang ada di muka bumi ini, tidak pula apa? Tidak pula malah dia menahannya. Dia menahannya, enggak melepasnya gitu intinya. Dia menahannya, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum dan tidak membiarkan mencari apa? Makanan. Ini hati-hati. Nah, mau memelihara kucing apa saja? Kucing apa itu, Pak, yang besar? Hah? Ya? Nah, dikasih makan, kasih minum. Paham ya? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dikenal Abu Hurairah, disebutkan dalam terjemahnya atau biografi beliau, di antaranya beliau senang dengan kucing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, senang dengan kucing. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita memelihara kucing, tapi dengan cara apa tadi? Berbuat baik dengan kucing tersebut, dikasih makan, dikasih minum. Mahfum salah ya? Naam. Kita lihat berikutnya. Bi an yut'imah ja'i'aha, yaitu dengan cara memberikan makan hewan yang lapar tadi itu. Wa yaskil 'atashana minha, dan juga memberikan air minum kepada hewan yang haus. Coba bayangkan seorang wanita penzina, pelacur, disebabkan karena memberikan minum seekor anjing. Sudah tahu anjing kan haram enggak? Anjing haram. Tapi gara-gara anjing tersebut saat itu haus, seorang penzina ini atau seorang pelacur ini memberikan air minum, diselamatkan dari api neraka, bayangkan. Enggak sembarangan. Antum tahu penzina, pelacur atau yang semisalnya dosa besar enggak? Pelaku dosa besar, tapi kenapa kok diampuni? Kok diselamatkan dari api neraka? Sebabnya karena berbuat baik kepada hewan yang membutuhkan tadi itu. Bayangkan. Nah, terkadang kita melihat sesuatu yang kira-kira, nah barakallahu fikum, itu cuma hewan misalkan. Jika perlu diberi makan, kasih makan. Bila perlu kasih minum, seperti itu. Jangan malah kita tendang kemudian kita sia-siakan. Hati-hati ya. Nah, ini padahal anjing, kita lihat. Wa yukhaffifa anha al-alam, dan juga memperingan dari hewan tersebut sakit. Kalau misalkan hewannya sakit dan kita mampu, kita obati enggak masalah kalau mampu dan memungkinkan. Dikasih minyak habas sauda misalkan, minyak zaitun, kasih minum madu kalau cocok misalkan. Intinya apa? Intinya kita berbuat baik dengan hewan semaksimal mungkin kalau cocok ya. Intinya jangan sampai kita sudah hewannya sakit malah kita tendang kemudian kita enggak peduli, jangan. Kalau seandainya mampu dan itu milik kita misalkan dan kita sempat saat itu juga, ini termasuk amalan yang sangat mulia. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, wa idza asabaha alamun yu'alijuha, ya kan? Apabila hewan tersebut tertimpa rasa sakit atau penyakit, maka dia mengobatinya. Ini biasanya orang-orang yang memiliki apa? Memelihara lembu atau sapi. Ya, sapi, lembu terkadang sakit. Nah, terkadang banyak kutu-kutu di situ. Terkadang banyak juga lalat-lalat di situ. Nah, dia mengobatinya. Bagaimana caranya? Lembu tersebut apa? Tidak diganggu oleh lalat, termasuk berbuat baik dengan hewan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Hada binisbati ilal bahaim allati la tu'dhi. Ini kalau ditinjau dari apa? Binatang-binatang ternak yang tidak mengganggu. Bayangkan. Yang tidak mengganggu kita seperti itu. Berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut. Lihat kalau mengganggu bagaimana? Hatta walaupun mengganggu dan butuh bantuan kita, bantu. Misalkan ada singa di pinggir jalan kehausan. Paham ya? Dan memungkinkan kita bantu kasih air minum, Paham ya?
Kalau memungkinkan. Intinya apa? Enggak pandang bulu. Kalau memungkinkan ini ya. Kalau enggak memungkinkan, paling minim jangan diganggu. Udah selesai. Biarkan dia di situ. Tapi kalau memungkinkan kasih air minum. Nah ini lihat anjing nanti. Lihat anjing. Antum saksikan anjing bagaimana? Terkadang antum takut anjing kan? Nah ini anjing. Kita lihat. Nah barakallahu fikum. Hatal kilab. Bahkan itu kalaupun anjing. Qala sallallahu alaihi wasallam bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Perhatian baik-baik ini, ada kisah. Suatu ketika ada anjing yang dia itu mengelilingi sumur. Kan dia enggak bisa masuk. Nah, dia enggak bisa masuk ke sumur itu. Qad kada yaqtuluhul atash. Hampir-hampir rasa hausnya itu membunuh anjing tersebut. Itra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba ada salah seorang wanita dari wanita-wanita pelacur atau penzina Bani Israil melihatnya. Bayangkan ini. Wanitanya bukan wanita bisa dikatakan mukminah muhsanah, enggak, pelacur, penzina, tapi karena melihat anjing yang kelaparan atau haus tadi itu, kita lihat fanaza'at muqaha. Akhirnya dia melepaskan muk ini semacam khuf. Paham ya? Semacam khuf atau semacam sepatu gitu intinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, khuf terbuat dari apa? Kulit. Biasanya terbuat dari kulit lembu atau yang semisalnya. Nah, ma'ruf di Arab sana ya. Nah, dilepas khuf tadi itu, fasaqathu, akhirnya dia apa? Khuf tadi dipakai untuk mengambil air. Setelah itu perempuan penzina atau pelacur tadi memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Fa ghufira laha bih. Akhirnya apa? Seorang wanita pelacur tadi penzina tadi diampuni sebabnya karena memberikan minum apa? Anjing yang kehausan. Bayangkan anjing. Allah musta'an, menunjukkan bahwasannya sangat apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat mulia dan sangat besar. Wal baghiyyu az-zaniyah. Perhatikan baghi di sini maksudnya adalah apa? Adalah wanita penzina, pelacur. Wazina a'adhamu wa akbahul jara'im ba'da syirki. Dan perzinaan itu merupakan apa? Merupakan jarimah kriminalitas yang paling besar dan paling jelek setelah kesyirikan. Jadi setelah kesyirikan adalah perzinaan, pelacuran, tapi diampuni. Sebabnya apa tadi? Berbuat baik kepada hewan yang benar-benar membutuhkan. Nah, barakallahu fikum. Dan sekarang kalau antum melihat hewan, anjing di pinggir jalan, nah melet-melet itu ya misalkan ya, anjingnya hitam yang ngeri besar. Nah, barakallahu fikum, antum kasih air minum enggak kira-kira? Lihat keadaannya ya. Karena ini benar-benar posisinya anjing ini apa? Ngelilingi sumur tuh karena haus gitu loh, benar-benar mau minum gitu loh. Nah, tapi kalau antum lihat pinggir jalan kan belum tentu haus. Antum dekat malah dikejar nanti. Ya, jadi perhatikan baik-baik ya. Diperhatikan baik-baik. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, bainama rajulun yamshi fastadda 'alaihi al-'atash. Ini kalau yang pertama tadi perempuan ya, yang kedua laki-laki. Perhatikan baik-baik. Suatu ketika ada salah seorang lelaki dia berjalan, fastadda 'alaihi al-'atash. Tiba-tiba dia apa? Haus yang sangat. Bayangkan, yang haus ini bukan anjing. Laki-laki tadi haus. Nah, fanazala bi'ran fashariba minha. Akhirnya lelaki tadi turun ke sumur. Nah, barakallahu fikum, minum darinya. Ini menunjukkan sumur zaman dahulu itu biasanya sumurnya itu tidak terlalu dalam sehingga orang bisa turun kemudian mengambilnya. Paham ya? Nah, tidak ada semacam kerean-kerean itu mungkin zaman dahulu belum ada. Ada mungkin sedikit di sebagian tempat misalkan ya. Karena misalkan bisa dikatakan dalwun atau ember zaman dahulu terbuat dari apa? Kulit. Paham ya? Kulit-kulit yang mereka bikin kemudian semacam wadah atau wi'a itu ya. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat ini. Akhirnya lelaki tadi yang haus turun ke sumur dan minum darinya. Tsumma kharaja. Kemudian setelah itu dia keluar. Fa idza huwa bikalbin yalhasu ya'kulu sara minal 'atash. Tiba-tiba dia jumpa anjing yang anjingnya itu apa? Memelet-melet. Apa istilahnya? Menjulurkan lidahnya. Menjulurkan lidahnya dan makan tanah sebabnya karena haus. Apanya? Memelet-melet kurang tepatnya. Menjulurkan lidahnya, ya bahasa Jawanya melet-melet. Nah, barakallahu fikum. Kemudian makan tanah sebabnya karena haus. Bayangkan ini. Haus makan tanah dia, anjing tadi. Faqala, ternyata laki-laki ini sadar. Laqad balagha hada misla alladhi balagha bi. Sungguh anjing tersebut mencapai tingkatan puncak kehausan sebagaimana yang telah menimpa diriku. Bayangkan ini. Sadar laki-laki tadi. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Famala khuffahu, kemudian lelaki tadi itu memenuhi khufnya. Khuf itu ingat-ingat ya, semacam kaos kaki terbuat dari apa? Kulit. Terbuat dari kulit.
Nah, kalau di Yaman atau di Saudi banyak sekali, di Arab kebanyakan. Biasanya digunakan ketika musim dingin atau ketika memang sakit atau yang semisalnya. Khuf, bukan kaos kaki yang seperti kita saksikan ya, semacam kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Akhirnya lelaki tadi apa? Memenuhi khufnya dengan air. Summa amsakahu bifi. Kemudian nah barakallahu fikum menahankan airnya tadi. Nah barakallahu fikum hafizakumullah pada mulutnya, diminum sama dia. Summa raqiya. Akhirnya laki-laki itu naik fasaqal kalb. Akhirnya memberikan minum kepada kalb. Apa kalb tadi? Anjing. Dikasih minum. Fasyakarallahu lahu, akhirnya Allah Taala bersyukur kepadanya, fa ghafaralah. Akhirnya Allah Taala pun apa? Mengampuni lelaki tersebut. Qalu, akhirnya segenap para sahabat ketika mendengar kisah ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran." Apakah sesungguhnya kita dapat pahala dengan kita berbuat baik kepada binatang? Apa kata Rasulullah? Qala fi kulli kabidin radbatin ajrun. Pada setiap hati yang masih basah itu ada pahala. Maksudnya apa? Hatta walaupun hewan pun kita berbuat baik kepadanya dengan ngasih minum, ngasih makan atau semisalnya, ada pahala. Kalau diniatkan apa? Nah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita tidak boleh menyepelekan. Yang terakhir, fal wajibu an tuhsina ilal bahaim kama tuhsinu ilan nas. Maka yang wajib, nah engkau berbuat baik kepada binatang-binatang ternak atau binatang yang lainnya sebagaimana engkau berbuat baik kepada manusia. Nah, terus kalau kita misalkan mancing ikan, itu kita berbuat baik enggak kira-kira? Mancing ikan kemudian dengan apa? Dengan kailnya itu kita setelah sampai kemudian kita tarik, itu berbuat baik enggak kira-kira? Karena ini termasuk apa? Bisa dikatakan ada tradisi yang kalau ikan itu biasanya nangkapnya seperti itu. Kalau bisa dengan cara yang lain pun enggak masalah. Itu pun termasuk apa? Binatang yang diperbolehkan kita makan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak ada iskal di situ. Jadi bukan menyiksa. Paham ya? Bukan menyiksa. Tapi kalau sengaja misalkan kita siksa kemudian kita barakallahu fikum potong ekornya dulu kemudian baru siripnya, intinya dengan menyiksa jangan. Nah, barakallahu fikum dibunuh dengan cara yang bagus, dengan cara yang bagus dan dengan cara yang baik tadi, barakallahu fikum. Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.